Ya, pelaporan tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tuduhan radikalisme ini mendapat reaksi yang beragam dari berbagai pihak. PP Muhammadiyah mengatakan tuduhan ini salah alamat dan tidak berdasar. Kita akan dengar langsung. Bergabung bersama kami sore hari ini Ketua Pemuda PP Muhammadiyah Sunanto. Dan sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi GAR ITB untuk berdiskusi bersama kami sore ini. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan respon. Saya ke Cak Nanto ya. Cak Nanto, langkah hukum seperti apa yang dilakukan PP Muhammadiyah saat ini? Kabarnya sudah melakukan sebuah prosedur? Ya, Mbak Fani, selamat sore. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu itikat baik dari GRITB ini yang menuju senior kami, ayahanda kami Pak Prof. Din Syamsuddin yang mengatakan beliau adalah radikal. Sejauh yang saya pahami tidak ada urusan, karena kalau menganggap Pak Din itu radikal maka kami dianggap juga radikal karena kami adalah anak didiknya, gitu kira-kira. Jadi ini tidak ada urusan dengan politik, ini urusan marwah kami. Jadi kami berharap ada itikat baik dari orang-orang yang menuduh Prof. Din Syamsuddin sebagai orang-orang radikal. Oke, Cak Nanto, tuduhan dari GAR ITB ini juga menyangkut keterkaitan dari Din Syamsuddin terhadap gerakan dari kami. Kalau dari PP Muhammadiyah sendiri sebelumnya apakah memang sudah sempat kontak atau berkoordinasi dengan Pak Din Syamsuddin terkait dengan keterkaitan beliau dalam gerakan kami ini? Saya berharap harus dibedakan bahwa gerakan kami adalah gerakan individu dari Prof. Din Syamsuddin. Jadi tidak ada upaya dari gerakan organisasi ini. Jadi kami berharap bahwa harus dipisahkan apakah ini persoalan kode etik ASN itu kan persoalan beliau di wali amanah di ITB. Setahu saya pemahaman wali amanah ITB itu Pak Din kan perwakilan dari masyarakat dan perwakilan dari masyarakat dipilih oleh Senat gitu. Oleh sebab itu perwakilan kalau tuduhan-tuduhannya maka jurusannya ke Senat karena beliau yang dipilih di Senat. Kalau soal kritis Pak Din di Undang-Undang ASN itu saya kira sudah ada bahwa akademisi di dikti itu sudah ada pasal bahwa setiap individu boleh mengeluarkan kritisme di dalam menyampaikan pendapatnya dan itu dilindungi di dalam undang-undang itu. Apalagi harus dibedakan undang-undang ASN secara struktural dan undang-undang ASN yang akademisi, sehingga ini yang harus diluruskan gitu. Jadi problemnya sekarang ada kritisme itu langsung dijustifikasi dan dituduhkan kepada seorang Prof. Din Syamsuddin sebagai orang yang radikal. Di dalam pemahaman kami, dalam sepengetahuan kami, Prof. Din Syamsuddin tidak seperti yang dituduhkan, bahkan beliau adalah orang yang selalu mengajarkan kepada kami tentang bagaimana suatu relasi keagamaan, pemahaman toleransi keagamaan, satu sama lain, menghargai satu sama lain. Sehingga itu yang saya memahami. Kalau beliau dianggap radikal yang konotasinya sekarang adalah orang-orang yang sangat radikal gitu dalam konsep mengajak orang untuk melakukan sesuatu kayak jihad dan sebagainya. Saya kira itu di luar pemahaman dan yang selama ini kami pahami dan beliau ajarkan kepada kami. Gitu. Oke, Cak Nanto tadi mengatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Din Syamsuddin ini juga berarti mengarah kepada Muhammadiyah dengan segala presidennya seperti itu, Cak Nanto? Ya, saya secara struktural Pak Din itu mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Jadi kalau mantan Ketua Umumnya Pemuda Muhammadiyah sudah dianggap radikal, maka kami anak didiknya, adinda-adindanya juga turunan radikal, kira-kira begitu. Okay. Padahal kami berupaya untuk menjaga kebangsaan ini, bahwa mengkritisi, memberikan masukan bagian dari sebuah pola gerakan dakwah kami, dan bagaimana kami memberikan manfaat kepada setiap kehidupan, karena ini jiwa kami, gitu. Bukan untuk merusak kerukunan. Bahkan ada konsep Darul Akhdi wa Syahadah di Muhammadiyah bahwa Pancasila itu sebagai konsepsi yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dan kita tinggal menjaga persatuan dan menumbuhkan rasa kesejahteraan dan keamanan bangsa kita ini. Oke, Cak Nanto, dari Muhammadiyah sendiri memang apakah atau sejauh apa informasi yang sudah didapat gitu terkait dengan organisasi gerakan anti radikalisme ITB ini? Saya
setahu saya itu kan persoalan ada, kalau di ITB ada Ikatan Alumni ITB-nya. Ini kan kelompok-kelompok yang saya juga tidak terlalu paham ya. Gerombolan orang yang mengatakan alumni ITB, terus menuduh karena ketidakpuasan, terus mengatakan bahwa dari namanya adalah, saya kira setiap yang dilaporkan oleh kelompok ini sudah dianggap radikal gitu dari nama kelompok ini. Itu persoalan sebenarnya. Jadi saya nggak paham terlalu jauh karena setahu saya yang ya belum Mbak, karena menurut saya orang melaporkan hak saja, hak orang gitu. Tapi kan ini persoalan internal ITB yang sudah dipublikasi, dan di media itu sudah banyak yang mengatakan kalau pertemuan dengan ASN itu tidak mengatakan radikal. Ada yang mengatakan bahwa ada keterkaitan bahwa Pak Din dianggap radikal, dan itu dimediakan. Kalau sebenarnya kalau begini sebenarnya, kalau dia mengatakan tidak radikal, ya seharusnya dia melakukan somasi kepada media-media yang sudah memberitakan tuh. Jadi itu bertanggungjawabkan, karena pertemuan-pertemuan itu pasti ada kaitannya. Jangan sampai selalu mengaitkan seseorang terus kami disuruh memberikan mereka membuat api terus kami suruh siram. Jangan ganggu dakwah tenang kami gitu lah kira-kira. Kami sudah melakukan prosedur ketenangan model dakwah yang humanis, yang moderat gitu. Jangan dipancing-pancing gitu loh. Jadi kami merasa bahwa menuduh orang radikal yang seperti itu ada tahapannya gitu. Tidak serta-merta, apalagi dengan Prof. Din gitu. Dalam konteks yang saya pahami itu sangat mengajarkan tentang moderasi, moderat gitu. Kalau soal kritis dia membuat kami, ya silakan saja. Jadi jangan kaitkan dengan sesuatu yang radikalisme. Kalau dia mengatakan bahwa ini ada etika, ya mau ngomong aja. Tapi jangan selalu katakan temnya adalah bahwa apa yang dilakukan Pak Dim itu adalah radikal gitu. Dan konsepsinya itu mau memecah belah bangsa dan menjadi teror bagi kebangsaan. Nah, itu yang saya kira agak keliru. Oke, Cananto. Dari laporan yang dialamatkan atau ditujukan ke Komisi ASN ini juga ternyata sudah dilimpahkan ke Kemenak. Dari PP Muhammadiyah sendiri, apakah ada tanggapan atau mungkin langkah ke depannya seperti apa? Ya, kami pasti komunikasi dengan banyak orang ya, termasuk Kemenak, bahwa selama ini yang kami tahu bahwa pasti diberlakukan secara adil. Kami kan silakan aja laporkan, siapapun berhak. Kalau ada tudingan dan sebagainya itu haknya saja, tapi jangan langsung menjustifikasi seseorang atas kesalahannya itu dianggap radikal dalam konotasi yang jelek gitu. Karena konotasi radikalis sekarang itu kan jelek gitu loh. Jadi membuat kami merasa bahwa apa yang sudah kami lakukan Kemas Tumbukan yang secara historis gerakan Muhammadiyah lebih tua dari bangsa ini, masa mau dilecehkan gara-gara persoalan-persoalan yang sepele seperti ini. Jadi kami tidak mengorbankan model dakwah yang sudah lebih satu abad ini dengan hal-hal yang saya kira jangan mengganggu. Jangan-jangan upaya ini hanya untuk meresahkan bangsa kita. GR ini, ITB ini. Bukan malah menambah, membantu kenyamanan dan kedamaian bangsa kita. Baik, kita masih akan menunggu bagaimana kelangsungannya ya. Semoga berakhir dengan baik dan juga adil bagi semua pihak. Terima kasih Cak Nanto atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Assalamualaikum.